Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yanwar Rahmaturida SHCPM yang bersertifikat terakreditasi oleh mediator, terakreditasi oleh Mahkamah Agung yang akan bertindak sebagai mediator pada siang hari ini. Sebelumnya, apakah saya boleh mengetahui identitas Ibu dan Bapak? Silakan Bapak duluan. Boleh. Nama saya Pak Suhadi. Saya bekerja sebagai pegawai di salah satu instansi. Umur saya sendiri 35 tahun. Baik, jadi 35 tahun Pak Sanusi ya. ASN Pak ya. ASN, ya. Kemudian silakan Bu Rini Sumarni, Ibu Mawar maksudnya. Kenalkan, nama saya Ibu Mawar dari istri Bapak Sanusi. Baik. Terima kasih atas perkenalan dirinya. Sebelumnya Ibu sehat? Sehat. Bapak gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai mediasi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang mediator. Boleh Bu? Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perkara tanpa memutus apalagi memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain, yang pertama imparsial, artinya saya tidak memihak kepada siapapun. Yang kedua adalah tidak punya hak untuk memutus karena keputusan diambil oleh keputusan Bapak dan Ibu. Yang ketiga adalah sifat kerahasiaan. Jadi setelah mediasi ini harapannya tidak ada pembahasan lagi tentang apa yang kita bahas pada hari ini. Dan harapannya Bapak dan Ibu tidak ada merekam pada saat mediasi ini dilakukan. Hal ini juga apa yang saya sebutkan semuanya diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, terutama di bagian kedua pasal 14. Kemudian di dalam mediasi ini ada istilah kaukus Bapak Ibu. Jadi setelah ini apabila dalam pertemuan ini tidak menemukan kata solusi atau sepakat, mungkin saja setelah ini saya akan bertemu dengan Bapak dan Ibu secara terpisah untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan Ibu dan Bapak. Baik, kemudian agar kita mulai ya mediasi kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita bahas tata tertib dulu. Saya serahkan kepada Bapak Ibu ingin tata tertib yang seperti apa. Saya persilakan Bapak terlebih dahulu. Begini Pak, mungkin kalau dari saya sendiri pertama, karena di sini menurut saya kasus ini terjadi atas kesalahpahaman. Istri saya sendiri juga saya dengar dia pun terlalu emosional sampai melaporkan saya. Jadi saya minta pertama segini Pak. Pertama masih saya minta dengan si Mawar untuk bisa menahan emosinya. Satu. Kedua, ketika nanti kita berdiskusi ya sebisa mungkin jangan menyalah. Tapi saya mohonlah tidak menggunakan diksi-diksi mempersalahkan saya atau menyudutkan saya. Mungkin hanya itu. Ya, terima kasih Pak. Ibu gimana Bu? Tanggapan saya, suami saya ini Bukan maksudnya untuk tata tertibnya apakah ada tambahan, apakah Bapak tidak boleh berkata kasar atau lain sebagainya? tidak boleh marah-marah. Oh, Karena tidak saya boleh. tidak suka. Oke. Terima kasih Bu, Pak. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tata tertib kita tidak ada pakai emosi, kemudian jangan ada marah-marah, jangan ada bernada tinggi ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Nah, kemudian kita akan menyusul jadwal mediasi apakah hari ini akan kita selesaikan atau besok ataupun di lain hari. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ketika saya ditetapkan sebagai mediator ini, batas maksimalnya adalah 30 hari. Kapan kira-kira Bapak ingin kita laksanakan? Kalau dari saya pinginnya hari ini juga selesai. Hari ini ya, Ibu juga? Baik, terima kasih. Jadi hari ini akan kita mulai mediasi ini. Nah, sekarang untuk mempermasalahan, untuk kita ke inti permasalahan. Kenapa kalian datang ke mediator, kemudian apa permasalahan yang kalian hadapi. Nah, akan saya mulai dulu dari Bapak. Kenapa Bapak sampai... Baik, terima kasih Bapak Mediator. Pertama, kami kenapa menghubungi Bapak sebagai mediator di sini? Pertama adalah ini tidak lepas dari istri saya, saudari Mawar, yang melaporkan saya ke atasan saya.
yang notabene tempat saya mencari nafkah, tempat saya bekerja. Karena sesuatu hal yaitu memang saya sadari pada saat itu saya melakukan suatu tindakan non verbal maupun verbal, di mana di situ saya pertama ada memang sedikit ucapan yang keluar kurang tepat, dan saya melakukan beberapa fisik karena semua itu tidak lepas dari tindak tanduk istri saya ini, saudari Mawar, karena posisinya saya sedang emosi sekali, Pak. Kenapa saya emosi? Memang kata Mawar dan saya akui juga selama 1 tahun itu saya menghilang tanpa kabar, dalam artian karena apa? Eh, ti- Dia juga mengatakan saya tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Karena pada saat itu walaupun saya menjadi seorang PNS, gaji saya habis, Bapak. Habis untuk apa? Saya waktu itu ada bermain seperti sejenis bisa dikatakan kayak Bitcoin atau apa. Jadi saya waktu itu loss. Jadi semua tabungan saya dan sampai saya berhutangnya saya menggadaikan SK saya, Pak. Jadi SK gaji saya untuk pinjaman. Jadi semua gaji saya itu otomatis tersalurkan untuk membayar hutang itu selama setahun. Tapi syukur, alhamdulillah semua hutang itu sudah selesai. Saya memiliki itikat baik untuk datang kembali ke rumah saya untuk mengabari istri saya ini, saudari Mawar, tapi dia langsung dengan nada spontan memarahi saya juga. Ya saya paham selama 1 tahun itu bukan waktu yang pendek. Dan pada akhirnya dia marah dengan saya pun karena capek, emosi, dan keadaan juga emosi yang tidak stabil, saya umpat dia, lalu saya tampar, Pak. Saya akui itu, Pak. Dan hal itu yang menyebabkan saudari Mawar melaporkan saya ke atasan saya. Karena waktu itu di kantor saya cuti, saya minta cuti lama, cuti panjang. Tapi kalau misalnya dia lanjut ke laporan itu, maka akan memutus perekonomian saya, Bapak. Mungkin hanya itu dari saya, Pak. Nah, itu ya, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Bapak itu lagi dalam kondisi tidak baik ya. Siap. Jadi kalau menurut Ibu gimana Bu? Kenapa Ibu sampai jadi saya juga mau dengar pendapat dari Ibu juga, kenapa Ibu sampai gugat cerai Bapak dan sampai ke kantor Bapak gitu, Bu. Kalau Ibu gimana? Kenapa sih kamu ini nggak ngubungin saya dulu, Pak? Nggak ngubungi dulu, saya kan udah datang baik-baik. Kenapa kamu harus dengan emosi? Ya, tanpa kita dengar Karena pendapat saya Ibu. tidak suka main KDRT. Iya, aku tahu. Cuma ke posisinya kan aku di situ lagi capek, lagi pusing. Kamu lagi menanyakan kayak gitu. Kan cobalah pahami juga. Aku pun ya ngaku salah. Cuman ya tolong aku udah datang, kamu dengarkan penjelasan aku. Nggak perlulah kita berdebat lagi. Tapi intinya itulah, biarkan. Oke. Nah, Mohon maaf, Bapak. Ibu gimana? Ada tambahan Bu? Itulah mengapa saya mengajukan surat perceraian, karena kan saya udah tidak sanggup lagi. Dia main kasar sama saya, udah tidak mampu lagi, dah tidak sanggup dah saya. Oke. Dari dapat saya simpulkan bahwasanya sebenarnya ini hanya kesalahpahaman ya. Tadi udah jelaskan oleh Pak Sanusi bahwasanya memang saat ini sudah selesai masalahnya dan harapannya juga perceraian itu sebenarnya bukan solusi. Nah, saya belum boleh tahu anaknya ada berapa? Udah ada anak belum? Sudah, Udah. Pak. Ada berapa? 2 anak. Oh, udah ada 2. Nah, Siap. apalagi ada 2 anak kan yang memang harus mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya ya. Nah, jadi kalau ini udah sebenarnya saya nyimpulkan bahwasanya udah clear permasalahan ibu bapak. Nah, saya sekarang mau nanyakan nih solusi apa yang diinginkan. Kalau bapak yang mana solusinya pak? Kalau solusi dari saya sendiri, pertama agar masalah ini tidak berkelanjutan, saya inginkan istri saya yaitu saudari Mawar untuk menarik laporannya ke atasan saya, karena begini loh, kamu istri saya. Ketika saya nanti di PHK gara-gara kasus ini, maka tidak akan ada pendapatan lagi. Mau bagaimana kehidupan kita nanti? Anak-anak kita, kamu pikirkan itu. Ya, bagaimana nanti pendapatan anak-anak kita, bagaimana nanti itu sekolah mereka berlanjutan, keseharian kita bagaimana. Jadi yang saya minta untuk saudari Rini, tolong tarik aja lah laporan itu. Mungkin Menurut ibu gimana Mawar solusinya? Solusinya
udah saya damai aja. Damai aja Bu ya. Ada pengen yang lain untuk dari Bapak, komitmennya untuk kedepannya gimana? Komitmennya supaya tidak main KDRT lagi. Main tangan lagi ya. Bisa Pak untuk main tangan lagi? Insya Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya udah sepakat ya. Udah enggak ada permasalahan lagi. Udah selesai ya masalah kita ya. Oke. Nah, jadi dapat saya nyatakan bahwa mediasi hari ini berhasil dilakukan dengan kesepakatan damai, dan mohon tunggu Bapak Ibu, kita akan buat akta perdamaiannya boleh. Boleh, Ini silakan. udah saya siapkan. Boleh Bu, tanda tangan dulu Bu di bawah mata ya. Tangan. Terima kasih Bu. Silakan Bapak. Boleh saya baca dulu? Oh, boleh. Itu udah sesuai format. Dan nantinya akta perdamaian ini akan saya bawa ke pengadilan ya untuk ditindaklanjuti. Nah, baik, udah selesai dengan ini. Melalui surat akta ini dan pembahasan kita sudah selesai, maka dapat kita simpulkan bahwasanya pembahasan ini hanya kesalahpahaman dan dapat kita selesaikan dengan pertemuan, hanya dengan satu pertemuan tanpa adanya diperlukan ahli dan sebagainya. Oleh karena itu saya sebagai mediator undur diri. Terima kasih atas kesempatannya, dan mudah-mudahan kalian di kedepannya menjadi keluarga yang sakinah mawadah, kemudian juga tidak ada pertikaian, tidak ada permasalahan lainnya. Silakan salaman dulu supaya untuk menutup pertemuan kita. Baik, nah, terima kasih, dan saya kembali lagi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal sekarang.